Kemudian setelah kita paham tadi yang namanya money management dan risk management, maka langkah berikutnya harus kuasai teknikal. Ya, sangat percuma kalau kita memahami, menguasai money management, risk management, tetapi tidak paham teknikalnya. Kita tidak bisa membaca market, tidak bisa membaca candlenya, arahnya bagaimana, kita tidak bisa membacanya. Maka kan sama saja. Karena itu setelah kita memahami bagaimana menentukan lotnya, bagaimana menentukan titik resikonya, maka berikutnya kita menentukan menguasai yang namanya technical atau technical analysis itu. Di technical nanti banyak sekali yang kita pelajari, bukan hanya candle saja, banyak sekali. Yang pertama yang kita pelajari nanti adalah trend line atau trend yang sedang terjadi. Nah, tren ini ada dua, tidak bisa semuanya ditrenkan, tidak bisa, tidak ketemu nanti. Ada tren mayor, ada tren minor, ada tren utama, ada tren kedua. Ya, tren utama itu biasa menggunakan jangka panjang, harian. Kemudian tren minor itu tren yang saat ini sedang bergerak. Saat ini misalkan naik, nah itu adalah tren minor. Semuanya harus diperhatikan, baik itu tren utama maupun tren kedua. Ya, saya berikan contohnya biar nanti ada referensi di sana. Nah, ini adalah tren-tren minor yang begini. Tren mayornya, tren utama adalah yang besar, di namanya time frame besar. Nah, kita lihat time frame besar. Kalau time frame yang besar naik, kemudian tren utama naik, tren minornya naik, maka fokus kita adalah naik, buy. Nah, tren besar itu di H4 ke atas, H4, D1, W1 dan sebagainya. Tren minor itu H1 ke bawah. Sehingga belum tentu nanti selaras. Tren utamanya naik, tren minornya turun. Mana yang diikuti? Yang diikuti tentu yang minor, yang terdekat dulu. Ya, sehingga nanti ada batasan support resisten itu ditembus atau tidak, nanti kita baca di sana. Ya, yang seperti ini adalah ini tren minornya ini. Kemudian ada sideways. Setelah sideways, tren lagi, naik lagi. Ini tren minor namanya. Kalau kita menggunakan time frame rendah, itu tren minor. Kemudian ada tren utama. Tren utama tentu yang utama. Yang utamanya itu pakai time frame lebih besar, pakai H1 atau pakai D1 atau pakai D1 H4 boleh atau W1. Kemudian sekarang ini akhir bulan, menjelang akhir bulan, maka ketika jelang akhir bulan bahkan akhir tahun akan ganti candle di sana nanti. Nanti yang kita baca juga MN. MN itu artinya time frame 1 bulan ganti candle. Perhatikan yang pertama ini namanya tren mayor, tren utama, ini tren utama naik. Kemudian ada tren minornya, ini tren minor beberapa bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu tren minornya begini turun. Sehingga yang kita baca apa nanti? Nah, kita nanti membaca ya, ini seperti ini naik, ini tren naik, kemudian turun. Turunnya begini nanti kita baca. Ya, nanti di materi selanjutnya kita baca. Ini bersifat koreksi. Tetapi walaupun koreksi, ini kalau dijabarkan di time frame rendah, ini tren nanti. Kalau dijabarkan di time frame W1 ya, pasti kelihatan dari sana. Ya, yang tadi yang turun tadi pasti kelihatan. Ya, inilah tren minornya. Nah, kan turun. Habis itu sideways naik lagi. Sehingga kita harus paham tren utama, kemudian tren minor, tren yang kedua. Sejauh mana pergerakan tren minornya nanti kita batasi, kita ukur dan kita uji dengan support dan resisten di sana. Oke, kita lanjut dulu materinya. Ya, tadi ada tren minor, ada tren mayor. Masing-masing punya pengaruh, tetapi berbeda nanti penggunaannya, berbeda nanti cara kita pandangnya. Kemudian kita nanti juga akan mempelajari
yang namanya retracement. Retrace atau retracement. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar retrace. Tujuannya untuk apa nanti? Untuk menguji apakah nanti kuat naik atau turun. Sehingga tren itu ketemu nanti. Oh, trennya ternyata mau berbalik sudah. Trennya masih sementara. Nah, nanti diuji di sana. Ada yang namanya retrace atau retracement. Ya, retrace ini bersifat koreksi atau pantulan. Ini biasanya kurang dari 50%. Ya, pergerakannya biasanya kurang dari 50%. Ketika sudah di atas 50% mungkin saya biasa menggunakan 75% ya. Sudah 75% dia akan lanjut. Ya, contohnya begini. Jadi namanya retrace atau retracement itu dia mencoba untuk melawan, mencoba untuk melawan. Oke, saya kasih contoh gambarnya. Jadi tadi misalkan ini naik, kemudian begini turun begini. Nah, ini namanya retrace. Retrace. Ya, saya ketik dulu ini retrace. Oh, susah men. Ya, di sini retrace namanya. Retrace atau retracement. Kemudian nanti kita uji. Kita uji apakah ini nanti lanjut turun atau naik. Ya, kita lihat pergerakannya ini separuhnya di sini. Sehingga kalau ini bergerak hanya segini kemudian naik lagi ya begini, maka inilah namanya retracement atau retrace atau koreksi bahasanya. Gampangnya koreksi. Tetapi berbeda ketika nah begini misalkan ya saya contoh. Ini kuat, naik kemudian turun. Nah, kemudian naik lagi. Naik kecil misalkan. Ini hati-hati kalau ini sudah lebih dari 50% bahkan sudah di angka 75%, ini berpotensi akan lanjut turun nanti. Ini diperhatikan karena ini betul-betul butuh kejelian di sana. Oke, saya kasih contoh dulu yang nanti gampang dicerna, gampang dilihat dan di logika nanti. Yang ini tadi sudah saya sampaikan contohnya tadi, ini trend up atau mayor trend naik. Kemudian mencoba untuk menembus area support yang ada di bawah. Ya, nanti diuji apakah ini kuat atau tidaknya, tentu tadi ada batasan. Kalau sudah di atas 50% berpeluang untuk lanjut turun. Tetapi kalau masih di kisaran di atas 50 belum sampai 50%, maka di situ berpeluang untuk kembali atau rebound, artinya kembali lagi ke tren utama. Ya, ini akhirnya kan naik lagi ke tren utama. Ini namanya retracement. Nah, gunanya nanti untuk menguji tadi. Untuk menguji apakah nanti mau naik kuat atau sebaliknya mau reversal. Oke, berikutnya kembali lagi kita. Tadi sudah ke retracement. Nah, selanjutnya tadi yang pertama sudah retrace atau retracement. Ini berarti koreksi atau tadi pantulan, memantul. Dengan ditandai jika kurang dari 50% maka ini akan memantul. Sebaliknya jika lebih dari 75% maka akan lanjut. Ini diperhatikan nanti biar nanti kita minimal tidak hanya melihat candle saja tetapi melihat secara umum. Ini jarang sekali teman-teman sampai membaca sedetail itu. Yang dilihat adalah candle yang sedang terjadi. Candle panjang, oh ini naik kuat ini, pasang buy, ternyata turun. Oh ini kuat turun, pasang lagi sell, ternyata naik lagi. Akhirnya di pingpong tadi. Maka ini gunanya kita memahami retracement. Batasan-batasan sampai di mana dia
mau turun, sebaliknya batasan sejauh mana dia memantul nanti atau kembali ke atas lagi. Berikutnya ada namanya retest. Ya, retest. Sering mungkin saya sampaikan ada retest, retest dan retest. Retest ini adalah gerakan melawan arah dengan tujuan mencoba menembus support resisten, menembus support atau resisten. Ya, ketika trennya naik, ya, kemudian di sini ada support. Nah, dia retest begini, mencoba begini. Ini namanya retest, mencoba menembus support resisten. Ketika tidak sampai di area support, kemudian dia mulai berbalik ke atas, nah maka berarti ini namanya retest. Akhirnya memantul lagi. Ini hampir sama dengan retracement. Ya, kalau retest ini yang dicoba untuk ditembus adalah support resistennya. Ya, saya kasih contoh dulu. Pakai H1. Oke. Kita coba untuk membaca pergerakan H1. Nah, di yang gampang ya. Oke ya, jadi perhatikan, saya akan coba contohkan ketika turun panjang, ini tren turun, kemudian mencoba melawan. Di atas itu di sana ada area resisten. Di sini dan di sini. Nah, ini adalah area resisten. Kemudian dia retest, melakukan retest, mencoba untuk menyentuh area resisten. Nah, ini namanya retest. Kemudian di situ gagal atau berhasil, dilihat hasil akhir dari perjuangan retestnya itu. Kalau dia berhasil breakout, maka berhasil menembus titik resistennya. Artinya berpeluang untuk lanjut di sana. Lanjut di sini bukan berarti lanjut kuat, naik sampai ke ujung, bukan. Ada peluang di sana untuk kita entry buy. Ada peluang di sana kita untuk entry lanjut. Perhatikan. Kemudian ketika di area itu dia tidak mampu, tidak mempan, ya, selalu ditolak. Ini contoh turun naik ya. Ini ketika turun kemudian mencoba untuk melawan, namanya retest. Di area resisten dia bagaimana diuji di situ. Maka ketika saya memberikan gambar istilahnya pemetaan atau kisi-kisi di pagi hari itu di grup. Ya, sebenarnya saya menyampaikan pesan yang begitu. Ya, mungkin bahasanya kalau bahasa panjang memang panjang, tetapi dengan bahasa grafis itu banyak di antara kita sudah paham. Artinya di area di sini diuji, ini area di sini area namanya resisten. Ya, diuji di sana. Apakah nanti breakout atau sebaliknya. Ketika di area resisten ini dia tidak breakout, artinya selalu memantul, maka gunakan price action nanti untuk membaca di sana. Nah, ketika sudah ketemu dengan syarat terpenuhinya price action itu, ada penolakan sell, kemudian muncul bentuk wujud dari seller itu, maka kita bisa entry sell di sana. Contoh ini misalkan sampai di atas dia mantul, artinya ada di sini ada penolakan. Ya, ekor ini adalah penolakan sell. Kemudian muncul lagi merah. Maka kita bisa entry di candle selanjutnya di sini sell. Lah itu kan naik. Diingat ketika kita entry, maka yang pertama kita pikirkan adalah resiko. Di mana taruh resiko? Di atasnya resisten atau di bawahnya support. Kalau resistennya di sini, maka taruh di atasnya 200 pip atau 250. Nah, maka kita taruh ini adalah stop loss-nya.
Ini adalah stop loss-nya. Diingat, ketika kita entry, pertama kali yang kita pikirkan adalah resiko. Resiko taruh di atasnya support atau di atasnya resisten atau di bawahnya support. Sehingga kita walaupun masih naik, tidak masalah, kan tidak tersentuh. Artinya sekali lagi yang tadi saya sampaikan, tujuan kita trading adalah untuk mendapatkan profit, sedangkan stop loss adalah alternatif terakhir dalam kondisi yang kita anggap membahayakan. Artinya membatasi kerugian panjang kita. Sehingga kita tetap bisa profit walaupun butuh waktu. Sekali lagi, market ketika kita ada peluang di sana, kita entry tidak harus serta-merta waktu itu, detik itu, menit itu kita profit. Ya, ada kalanya kita menunggu, tetapi yang paling penting bukan menunggu berhari-hari, hanya hitungan jam saja. Kita tadi contoh sell di sana, ya, di warna merah ini. 1 jam, 2 jam, 3 jam baru kita profit. Ya, 3 jam kita dapat 300-an lebih sudah. Itu adalah bagian dari cara kita untuk membatasi pergerakan, apakah dia bakalan tembus naik atau sebaliknya. Ini menguji dari retest. Kemudian mantul ke bawah. Oke, sampai di sini perhatikan. Dia turun sampai sini. Nah, ketika turun di ujung paling bawah itu dilihat bagaimana kekuatannya. Kemudian bagaimana ditutupnya. Ternyata ditutup lebih tinggi di sana. Ditutup lebih tinggi. Artinya apa? Artinya di sini ada area yang namanya ya support. Kemudian ini turun masih di atas support. Diingat, dilihat pergerakannya, dilihat hasilnya. Di sini di atas support. Ya. Ini yang menjadi fokus perhatian kita. Artinya kekuatan buyer masih lebih kuat. Jadi ini adalah tren minor up. Ini retest lagi, kemudian kembali ditolak lagi. Kembali ditolak lagi. Dengan ciri tentu price action-nya kita baca di sana. Di sini ada penolakan, ada rejeksi, ada ekor panjang di sana. Ketika ekor ini ketika ditutup di atasnya support, ya ini, ketika ditutup di atasnya support, kemudian ditutup dengan kondisi yang ada rejeksi yang kuat, maka mindset kita tetap kita fokus di buy. Dengan catatan harus menunggu sinyal kuat lagi. Ini ada satu indikasi bahwa buyer kuat di sana. Ditunjukkan dengan ekor ini. Jadi awalnya ini turun, merah ini awalnya turun sampai di bawah ini, sampai 470-an sekian, kemudian ditolak oleh buyer namanya. Sehingga harganya makin naik, makin naik, makin naik, makin naik, ditutup dengan di harga ini ya 1831.76 ini. Perhatikan tangganya makin ke atas, artinya mindset kita harus cepat menangkap di sana. Oh, ini berarti masih kuat naik. Apalagi ada penolakan, ada ekor di sana. Kemudian dilihat di sesudahnya ada indikasi buy. Kemudian ternyata wujudnya hasil akhir dari candle selanjutnya adalah hijau. Artinya hijau ini adalah wujud dari buyer yang muncul sebelumnya tadi di ekor di sini. Kemudian terbentuk atau wujud buyer yang tebal, maka di candle selanjutnya kita bisa entry buy, tidak perlu menunggu lama. Ya, tentu setelah entry buy, yang pertama kita pikirkan adalah batasan kerugian. Ya, ini di candle warna merah nih ya. Jadi ketika ganti candle, ini kita entry buy dengan triggernya wujud buyer sudah muncul yang tebal di sana. Kemudian ekornya panjang, di area support ini tidak di breakout. Kemudian bagaimana setelah kita entry buy? Tentu yang pertama kita pikirkan adalah resiko. Di mana resiko? Ketika kita di atas, maka
harus taruh di atasnya resisten. Ketika kita di bawah, berarti di bawah support. Ya, taruh ini supportnya di ekor di sini, taruh 250 atau 300 boleh. Ya, saya taruh di sini. Oke. Ini adalah stop loss kita. Boleh ditaruh di stop loss atau kita monitoring dan kita amati. Tetapi ketika teman-teman ada keraguan dan takut nanti tiba-tiba berbalik ke bawah cepat, maka stop loss ini pun bisa kita masukkan. Sehingga ketika turun tidak selalu tersentuh stop loss kita. Ya, baru setelah itu kita lihat perkembangan. Ya, katakanlah kalaupun rugi turun misalkan, berarti kerugian kita adalah sekitar 900 pip lah. Lah kan tidak sesuai dengan risk dan reward rasio. Sekali lagi kalau trading jangka pendek, jangan mikir risk dan reward rasio. Yang kita pertimbangkan adalah potensi profitnya jauh lebih besar daripada terkena stop loss-nya. Oke, jadi ketika kita entry ini contoh, ini kita belum profit di 1 jam, 2 jam tidak profit. Ya, baru 3 jam kita profit 1000-an, 1000 pip, luar biasa. Kemudian bagaimana? Kita lihat, kita pertimbangkan juga. Tadi di sini ada area namanya resisten tadi yang kita tandai. Ketika naik, ini masih tren besar. Dia ketika mencoba naik lagi, kemudian breakout di area resisten, maka di situ berpeluang untuk lanjut lagi. Artinya lanjut, ada peluang di sana. Kita entry buy di sesudahnya di sini. Kemudian ada koreksi 400 sekian, tapi tetap kita dapat 400 juga sekian. Oke, kembali kita ke materi dulu, biar tidak terlalu jauh dulu. Jadi tadi ada retest. Ada retest itu mencoba untuk menembus area support maupun resistennya.